Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KMB Hipertensi yang beranggotakan saya Anindita Gani Utami dan juga rekan saya Dina Rosiani. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis jurnal kelompok kami. Adapun beberapa jurnal yang kami analisis, ada 4 jurnal, diantaranya 2 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Yang pertama ada pemberian buah pepaya terhadap tekanan darah penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ngampilan, Yogyakarta. Yang kedua, terapi herbal sari mentimun untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Untuk jurnal yang ketiga, ini internasional, The Effectiveness of Cucumber and Ambon Banana Fruit in Reducing Blood Pressure on Hypertension Patient in Palanga, Goa District. Yang keempat ada jurnal internasional juga. Ini berjudul The Effectiveness of Giving Papaya Fruits Toward Blood Pressure on Elderly Hypertension Patient at the Posyandu Purna Sejahtera, Surabaya. Analisis yang pertama adalah populasi. Di jurnal nomor 1 ini dari responden yang diberikan pepaya berkisar pada usia 45 sampai 53 tahun, yaitu sebanyak 6 orang, 60%, dan yang terendah sekitar pada usia 54 sampai 60 tahun, yaitu sebanyak 4 orang atau 40%. Jurnal yang kedua, populasinya ini dari 30 responden bahwa rata-rata tekanan sistol pada penderita hipertensi yang diberikan sari mentimun adalah 4014,00 mmHg. Selanjutnya, jurnal yang ketiga ini populasinya penderita hipertensi di Kecamatan Palangga dan sampel yang berpartisipasi ada 14 orang penderita hipertensi. Nah, ini yang dipilih secara purposive sampling. Yang jurnal keempat ada populasinya sebanyak 34 orang. Untuk poin intervensinya di jurnal pertama, pemberian pepaya pada penderita hipertensi sebanyak 200 gram yang dikonsumsi pada sore hari antara jam 4 sampai jam 6 sebelum makan selama 7 hari. Sebelum dan sesudah mengonsumsi pepaya akan dilakukan pengukuran tekanan darah. Setelah dilakukan pengukuran tekanan darah pada penderita hipertensi, tekanan darah normal. Yang kedua, jurnal yang kedua, kandungan yang terdapat dalam mentimun seperti mineral di mentimun yaitu potasium, magnesium, dan fosfor yang dapat mengobati hipertensi. Bahkan yang digunakan ada 2 buah sayuran mentimun segar. Prosedur penggunaan sari mentimun yaitu dengan mencuci bersih 2 buah sayuran mentimun, kemudian buang kulitnya, kemudian hancurkan buah mentimun menggunakan penghancur makanan, kemudian saring mentimun dan ambil sarinya. Minum sari mentimun sebanyak 2-3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Lanjutan untuk intervensi di jurnal yang ketiga, desain penelitian yang digunakan adalah non-random, pre-test and post-test control group. Penelitian dibagi menjadi 2 kelompok perlakuan, yaitu kelompok pisang Ambon dan kelompok mentimun. Masing-masing kelompok terdiri dari 12 sampel yang diberikan perlakuan, kemudian dilakukan pengukuran. Masing-masing diberikan perlakuan berupa pemberian buah pisang Ambon sebanyak 2 buah per hari dan kelompok pertama, sedangkan kelompok kedua diberikan jus mentimun sebanyak 1 porsi sebanyak 50 gram per hari. Jurnal yang keempat ini menggunakan desain eksperimen dengan desain pre-post-test control design. Nah, pada desain ini kelompok intervensi diberikan buah pepaya yang diberikan buah sebanyak 200 gram 1 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya ada di compare di jurnal nomor 1. Buah pepaya memiliki kandungan kalium sebesar 257 mg sampai 100
miligram kalium, berfungsi mempertahankan cairan intrasel. Selain itu, buah pepaya memiliki kandungan antioksidan, yaitu vitamin C, yang berfungsi mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas dan donor elektron. Kerjasama antara vitamin E dan vitamin C beta-karotin akan mempermudah pelumpuhan radikal bebas. Mengkudu sebanyak 5 gram dalam penelitian ini terbukti dapat menjadi sebagai alternatif setelah makan buah pepaya, dan penelitian ini dapat menjadi penurunan tekanan darah. Untuk lanjutannya di jurnal yang kedua, terapi pengobatan untuk penyakit hipertensi adalah pemanfaatan sari mentimun. Kandungan yang terdapat dalam mentimun seperti mineral di mentimun yaitu potasium, magnesium, dan fosfor yang dapat mengobati hipertensi. Nah, di jurnal yang ketiga, konsumsi kedua jenis buah mentimun dan pisang tersebut dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Walaupun secara statistik penurunan tekanan darah tidak signifikan pada kelompok yang diberikan pisang, penurunan yang signifikan malah ditemukan pada kelompok yang mendapatkan mentimun. Artinya mentimun ini lebih efektif begitu ya. Untuk di jurnal yang keempat ini tidak ada perbandingan. Selanjutnya untuk outcome-nya. Di jurnal yang pertama, buah pepaya dapat menurunkan tekanan darah tinggi dalam waktu 1 minggu karena memiliki kandungan kalium sebesar 257 mg, berfungsi mempertahankan cairan intrasel yang dikonsumsi selama sore hari. Untuk jurnal yang kedua, buah mentimun mengandung mineral atau potasium, magnesium, artinya yang tinggi pada sari mentimun sehingga dapat menurunkan penderita hipertensi mengonsumsi sari mentimun 2 kali sampai 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hari selama 8 hari. Sehingga buah pepaya lebih efektif. Nah, dari hasil jurnal ini hasilnya buah pepaya ini lebih efektif dalam menurunkan tekanan darah. Untuk jurnal yang ketiga ini, rata-rata tekanan darah sistolik pasien setelah intervensi jus mentimun dari 157 kurang lebih 20 mmHg, 0,05 mmHg menjadi 143,33. Ini artinya ada penurunan signifikan ya, dari yang jumlahnya 157 menjadi 143, berarti perbandingan selisihnya meannya ini ada sekitar 7,14 setelah intervensi pertama dan 137 setelah intervensi kedua. Sementara itu tekanan darah sistolik tetap bertahan setelah intervensi pertama, namun menurun setelah intervensi kedua dari 96,66 mmHg menjadi 95,00 mmHg. Nilai penurunan tekanan sistolik terendah diperoleh sebesar 140 mmHg. Sebelum dilakukan intervensi, penurunan sebesar 120 mmHg. Sedangkan nilai tekanan darah diastolik terendah sebesar 90 mmHg dan tertinggi sebesar 100 mmHg. Hasil estimasi selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa tekanan darah diastolik pada pasien adalah 132,71 sampai 142,28 mmHg dan tekanan darah diastolik 91 setelah diberikan jus mentimun. Untuk jurnal yang keempat ini, responden dari kelompok intervensi 35,3% mengalami tekanan darah dalam kategori normal setelah diberikan buah pepaya, dan sebagian kecil mengalami hipertensi ringan setelah pemberian buah pepaya. Dan dari 17 kelompok kontrol, hampir setengahnya mengalami hipertensi ringan setelah pemberian buah pepaya, dan hampir setengah mengalami hipertensi sedang setelah pemberian buah pepaya. Pada kelompok intervensi, sebagian kecil mengalami tekanan darah dalam kategori normal setelah diberikan buah pepaya, sedangkan kelompok kontrol tidak mencapai kategori normal karena tidak diberikan buah pepaya. Berarti ada selisih, dan bisa dibilang kesimpulannya adalah ada pengaruh dari mengonsumsi buah pepaya.
Demikian presentasi dari kelompok hipertensi. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.